Saya Siti Tania masih menemani Anda di Kompas Lampung, Saudara. Sebanyak 54 kandidat mengikuti pelaksanaan kegiatan pemaparan visi, misi, dan wawancara bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Golkar pada Selasa pagi di Gedung Pertemuan DPD Golkar Lampung. Dalam tahap ini, para kandidat akan dihadapkan dengan 7 panelis yang bertugas menjaring dan memilih kandidat yang layak untuk maju mewakili 8 kabupaten kota di Provinsi Lampung. 7 panelis yang ditugaskan langsung menguji kelayakan ke-54 kandidat adalah Hanan Ar-Razak, Hidayat, Taib Husin, Heri Wardoyo, Fauzi, Romudin Adam, serta Nizwar Avanti. 54 orang ini telah terdaftar sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil untuk maju di 8 kabupaten kota, di antaranya Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Pesisir Barat, Waikanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur dengan persentase 33 orang menjadi bakal calon kepala daerah dan 21 bakal calon wakil kepala daerah. Ditunjuk sebagai koordinator penguji, Hanan Ar-Razak menjelaskan dalam proses uji kelayakan ini mereka yang terdaftar perlu melalui tahapan penilaian untuk mengetahui sejauh mana mereka layak menjadi wali kota dan bupati. Kita mendengarkan visi misi yang dia tawarkan, ya. Terutama kalau bupati kita dalami secara menyeluruh, kalau wakil tentunya kita dengarkan, kemudian kita minta kalaupun seandainya calon wakil ini terpilih sebagai kandidat, ya, tentunya harus disinergikan dengan visi misinya bupati, calon bupati seperti itu, ya. Setelah peserta rampung mengikuti proses pada tahapan ini, hasilnya akan menjadi pembahasan di internal Golkar dan selanjutnya nama-nama yang terpilih akan diajukan ke pimpinan pusat untuk mendapatkan persetujuan akhir menuju calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada September 2020 mendatang. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi akhir, Saudara. Tak dapat dipungkiri, perkembangan dunia digital di Indonesia bahkan dunia terus mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan mempengaruhi sosial dan ekonomi suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Lalu apa sebenarnya dampak bagi masyarakat? Hal ini dibahas dalam seminar internasional yang digelar di Universitas Teknokrat Indonesia bersama dengan Profesor Kehormatan Universitas Sains Malaysia. Berikut liputannya untuk Anda. Seminar internasional yang bertajuk Dampak Era Digital terhadap Perkembangan Sosial dan Ekonomi dibahas bersama dengan sejumlah akademisi lintas negara yang diselenggarakan Universitas Teknokrat Indonesia beberapa waktu lalu. Menggandeng sejumlah nama, diantaranya Profesor Muhammad Syukri Saleh dan Dr. Syahrir Akram Hasan dari Universitas Sains Malaysia, serta Dr. Didin Muhafidin, Rektor Universitas Al-Ghifari. Seminar ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada generasi muda tentang betapa pentingnya mengupgrade diri dari kemampuan agar bisa bersaing dalam menentukan karir. Semakin banyak generasi yang memiliki kemampuan mumpuni, maka sosial dan ekonomi suatu wilayah juga akan bertumbuh. Bismillah, banyak sekali itu, ya. Bagaimana mereka menggunakan misalnya online business, online transactions, dan ini agak bagus kerana sebahagian mereka itu ialah di bawah yang masyarakat yang social mobility-nya agak di bawah. Kemudian dengan perniagaan online itu mereka boleh naik ke atas, dan saya nampak banyak kejayaan dalam kalangan masyarakat Indonesia yang menggunakan digital era ini untuk memperkembangkan investment dan bisnes masing-masing. Tantangan saat ini tak bisa lagi diremehkan. Semua hal yang serba digital dan cepat mengharuskan manusia dapat cepat pula menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tak tertinggal. Dengan cara asah kemampuan diri, bekali dengan kelayakan bercakap, luaskan jaringan pertemanan, dan kembangkan wawasan tentang dunia, maka sumber daya manusia yang berkualitas akan semakin bertumbuh. Tim Liputan Kompas TV, Lampung.
Sebelum menutup rangkaian berita hari ini, kami memiliki informasi seputar jadwal sholat edisi Januari 2020 untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan tayangan kami, bisa melihat video tayangannya kembali di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya, Cindy Tania, pamit undur diri. Tetap saksikan program rangkaian berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun. Kompas TV, independen, terpercaya.